Shalom semua. Selamat datang ke podcast BTB. BTB. Oke guys, kita sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam podcast BTB ini. Puji Tuhan. Kita tahu kita ada tetamu yang sangat luar biasa yang kita boleh bercerita tentang satu perkara yang sangat menarik, betul? Betul, ya. Dia juga merupakan salah satu hamba Tuhan yang telah diletakkan di tanah Semenanjung ini. Ya, puji Tuhan atas itu. Ya, dipersilakan sedikit introduction daripada Pastor. Oke, Ya, boleh teruskan, dipersilakan. Pastor, perkenalkan diri. Ya, teruskan. Ya, terima kasih ya Pastor Yoel. Ya, nama saya Rajo Gidang. Saya berasal dari Sabah, suku Dusun. Dengan anugerah Tuhan, ya dipercayakan melayani di Semenanjung ini di denominasi FGA Bahasa di Kota Damansara. Jadi dan sudah berkeluarga lah. Wow. Ya, Anak berapa? dua. Wah, puji Tuhan. Sumandak dua-dua. Ini perlu ditambah satu supaya genap 3. Oh iya. Aduh, begitu kah? Ya, bagi Anda yang berada di Damansara, Kota Damansara. Iya. Ya, Kota Damansara. Datanglah ke FGA Damansara. Kalau kamu sedang mencari gereja, boleh jumpa dengan Pastor Rajo. Oke? Iya. Sebab dia ini orang yang antusias. Ya, semangat dalam pelayanan. Semua boleh. Itu sih. Berkhotbah boleh, menyanyi boleh. Ya, main bola pun boleh kan kalau Main tidak bola silapkan, pun Pastor. Ya. Semua boleh. Berapa gol dulu zaman prime? Oke. So, Pastor. Macam mana pelayanan Pastor sekarang nih? Oke. Kesibukan apa yang sekarang nih Pastor buat? Ya kalau dicakap oke, ya tidak tahu ukuran dia macam mana lah. Tapi ya puji Tuhan terus berjalan. Ya, terus kita pelan-pelan lah terus apa yang Tuhan percayakan kita kerjakan lah. Itu yang sekarang lah. Oh, Puji oke. Tuhan. Right? Ya. Saya percaya Pastor, berapa tahun sudah melayani sebagai Pastor? Oh iya, betul. Kalau saya tidak salah dalam 13. Wih, 13 tahun. Lama. Apa yang buat Pastor bertahan? Panggilan lah. Saya itulah panggilan lah. Ya. Panggilan. 13 tahun sebagai pastor. Ya. Saya percaya bahwa 13 tahun itu tentu ada situasi di mana pastor berhadapan dengan pelayanan yang melibatkan pengusiran kuasa-kuasa gelap daripada seorang pribadi. Ya. Macam mana pastor menghadapi situasi itu, menghadapi pelayanan itu? Coba ceritakan sedikit. Oh ya kalau saya semua pun tahulah kalau tentang kita melayani ini kita tidak pernah dipisahkan dari ya hal-hal pelayanan kuasa gelap lah. Ya pengalaman saya ya post time ya memang walaupun sudah belajar Alkitab hati tetap ada ketakutan lah. Tetap ada ketakutan, ya kegantaran. Ya. Jadi mungkin saya cerita yang first time. Wah, macam tidak berani juga. Tapi karena sudah sebagai pastor, itu yang membuat kita maju saja. Ya, terpaksa. Itulah pengalaman pertama. Ya. Jadi ya kalau mau cerita ya yang lain mungkin boleh tanya saja lah apalah mungkin kan. Supaya saya boleh cerita detail. Tapi pengalaman saya memang secara pribadi pun ada rasa ketakutan itulah. Itu yang saya punya pengalaman lah. Oh. Jadi Pastor buat pengusiran setan ni, pengalaman pertama memang seram kan? Ya. Oke. Kita mau tahu di mana satu seram dia itu. Maksud saya di mana situasi pertama kali mungkin Pastor buat pengusiran di bukan sekadar kerasukan lah. Mungkin rumah tuh berantu.
Ya. Apakah Di mana, macam mungkin mana? di rumah, di gereja, di luar? Adakah dia terbang semasa dia dirasuk atau macam Ya, mana? yang yang pertama pengalaman saya mengusir ini kuasa kegelapan ini, masa itu ada seorang ya wanita lah, tiba-tiba ya tingkah laku dia, kata orang kawan-kawan dia di luar daripada yang biasa, sehingga boleh teriak-teriak dan sebagainya. Ya. Yang membuat takut itu, kejadian itu terjadi tengah malam, Bah. Pukul 12 malam, orang sudah tidur semua kan. Jadi Ini itu, di rumah. di rumah. Oke. Jadi di rumah. Jadi itu yang membuat wah, malam kan lagi, orang lain pun yang mau panggil kawan-kawan yang lain datang sama pun tiada. Oke. Jadi kita sendiri. Oh, pastor keseorangan. Solo. Wih. Solo, oke. Jadi itu yang buat, waduh, itulah perasaan pertama. Oh, takut betul. Kalau jujur lah, ya kita tidak mau, sebenarnya tidak mau, Bah. Tapi ini kita pastor, ya mau tidak mau buat, Bah. Jadi itu yang membuat ya kita jalan terus. Ya selain daripada kita cakap Tuhan bersamalah, tapi itu secara di sebelah bagian hati saya lah, waktu itu saya rasa wah takut juga lah. Itu yang pengalaman pertama saya lah untuk mengusir roh-roh jahat ini. Ya, waktu pertama kali. Jadi bila pastor urus tuh bagaimana situasi? Waktu itu kan agak lama kah kalau pastor nak buat pengusiran tuh? Buat tuh first pertama kali tuh. Kalau yang first time itu ya agak lama juga lah, Mak. Agak lama. Kalau masa dia itu boleh sampai subuh, 12 itu kan sampai subuh. Jadi ya waktu itu first time kan, yang kita tahu nyanyi ya doakan, ya nyanyi doakan itu saja kan. Jadi first time, jadi ya kita buat macam itu, lepas itu berjalannya tiba-tiba sudah oke lah. Itulah memang lama lah kalau dari segi masa. First time saya ingat itu sekitar kalau saya 12 sampai 3 pagi waktu itu. Jadi sepanjang tuh memang pastor menyanyi dan berdoa segala. Iyalah, dengan kawan-kawan dia yang di Dalam rumah itulah. Oh, ini rumah bujang kan nih? Ya, rumah bujang. Wis, jadi member-member ada tolong nyanyi juga lah kan? Iya. Yang tidak tahu nyanyi pun jadi tahu nyanyi. Yang tidak tahu berdoa pun ikut berdoa. Ya. Semua. Itu yang memang apalah. Oh, ini wanita kan? Ya. Pernahkah pastor buat pengusiran yang kalau itu masih budak darjah 1, darjah 2 ataupun masih tadika gitu? Yang untuk budak-budak kan, kalau doakan begitu manifestasi yang macam ovo itu tiadalah pengalaman saya. Tapi ada yang kita ini macam lain dia punya tingkah laku macam lebih ke tingkah laku lah, macam sudah lain daripada yang lain, adalah kita doakan. Begitu. Tapi seperti yang pengalaman saya pertama itu, sampai dia ya buang-buang badan dia, pukul badan dia, teriak, keluar kata-kata yang tidak bagus. Tapi kalau yang budak itu lebih ke, ada saya doakan tapi lebih ke tingkah laku macam itulah, macam kerasukan apa begitulah, di luar di luar kebiasaan dia lah itu. Ada saya mau tanya pastor, waktu itu ada pastor pakai air suci apa, kadang-kadang orang pakai gitulah. Ya kalau yang first time mana lagi ingat itu pakai itu. Tiada lah. Yang penting selesaikan itu. Ya selesaikan tugas ya macam itu kan. Tiada apa, semua doa saja dalam nama Yesus. Itu saja. Tiada lah. So, sebenarnya kan saya agak bila dengar ceritanya seronok bayang first time apa yang pastor buat gitu. Ya, sebenarnya ya secara jujur sebenarnya kita tak nak minta benda itu ada kan. Ya betul. Ya. Tapi atas tugas kita. Itu yang kita kena pikir pula tuh. Ya. Alright, bolehkah saya tahu apa yang
bagi pastor yang susah untuk handle? Mungkin pastor sudah berapa, sebelum kita pergi kepada part susah, adakah yang tengah-tengah dia susah? Oke, mungkin yang first time pastor punya buat pengusiran setan ini kan, pastor handle dia oke sebab dia susah sebab first time. Jadi bila pastor sudah handle yang selebihnya, pastor sudah mungkin dah tahap Macam pro sudah lah. Pro mengusir setan begitu. ya. Jadi sebelum saya pergi kepada soalan yang susah, maksud saya kepada pastor yang susah handle, bagi pastor lah, sebenarnya adakah pastor pernah buat pengusiran setan di rumah? Di rumah. Di rumah, contoh rumah tuh kena kacau hantu gitu. Rumah tuh ada hantu kata mereka, so mereka masuk, mereka minta pastor tolong usir gitu. Ya ada. Ada. Ah. Jadi macam mana pastor urus? Saya tidak mau kasih tahu dia punya Tak payah alamat tanya, lah ya. Tapi jangan bagi tahu ya, alamat, kita mau tahu situasi dia. Ya situasi dia saya tidak tahu. Mungkin karena kita sudah biasa sebelumnya sudah biasa kita melayani pengusiran ini. Ya perasaan kita tidak seseram awal-awal itulah, menakutkan lah. Tapi keadaan dia memang kita tinggal selalu rumah-rumah yang kita doakan, ya selalu dia ada latar belakang penyembahan berhala lah. Iya, betul. Kita pernah doakan, ada satu rumah dia tidur, dia bilang dia tidur tengah hari pun dia diangkat kasih pindah Pak. Dibuat lagi CCTV. Oh iya, lepas itu nampak dia terbang kasih pindah. Dia diangkat kasih tidur di sofa, karena angkat dia pergi Lantai. Nampak dalam video CCTV. Oh. Itu oke, apa lagi situasi yang terjadi di rumah itu? Adakah lampu pandai terpadam-padam atau barang pandai jatuh? Kadang ada selalu dia bilang ada macam ada budak-budak bercakap, jalan-jalan cerita di situ, dia bilang, ya. Jadi yang ini memang seram juga kita mendoakan ini bawa tim lah ramai sebab ini keluarga sudah mengeluh, Pak. Ayo macam mana ini ya? Saya bilang kalau macam ini kita tidak boleh, kita harus betul-betul pastikan semua kalau ada berhala apa ada. Kadang-kadang ada orang simpan-simpan, Pak, percaya yang apa lagi. Jadi itu yang membuat ada lagi kuasa kegelapan ganggu. Jadi, ya kita bersama tim lagi lah, saya bawa beberapa pastor untuk doakan lah. Dan kita betul buat ya doa setiap ruangan pengusiran lah. Jadi setelah mencari seluruh rumah itu, apakah benda itu, kalau boleh diberitahu lah, apakah benda yang mereka simpan yang menyebabkan masih ada roh-roh yang bertempat tinggal di sana? Saya lihat masih percaya selalu lah. Saya tengok ya ada lagi yang diikat-ikat. Dorang percaya barang ini membawa Berkat. Berkat untuk rumah, Pak, dia bilang. Sedangkan dia sudah ini anak Tuhan, dia mau buat lagi itu. Saya lihat ada barang-barang itulah. Jadi kita ambil bakar sajalah. Wow, luar biasa juga. So pastor dalam ramai orang kan dia kata kalau ajak pastor doa rumah garanti hantu lari. Macam mana pendapat pastor? Ya boleh kata iya, boleh bilang tidak, sebab tinggal kondisi tuan rumah itu juga, Pak. Betul. Kalau tuan rumah itu sungguh-sungguh sudah ya dia tidak percaya lagi hal-hal yang hantu-hantu ini, ya hantu tidak peluang sudah masuk. Tapi kalau dia masih separuh-separuh, ada juga kawan ya saya layani macam itu, tetap juga kembali yang percaya kepada hal-hal hantu ini, datang lagi. Jadi itu yang ya tidak juga itu 100% sudah doa lari tengok orang dia, tuan rumah dia lah. Kalau dia betul sudah tidak ada hati lagi sama hantu-hantu itu, ya tiada lagi lah. Tapi kalau ada lagi kembali juga. Nanti ada yang cakap ya doa pastor ini tidak ada power lah. Itu susah lah kan pastor. Kadang-kadang harapan saya percaya nih, harapan pastor supaya hantu itu tidak ada sana. Tapi yang pastor maksudkan nih kan, bila sudah selesai itu mereka bawa lagi benda itu masuk lagi. Begitu kan.
So bagi pastor ikut situasi orang Iyalah. pada rumah lah kan gitu. Iyalah. Kalau 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 pastor perhatikan dengan baik kan waktu pastor nak buat pengusiran di situ, pastor ada dapat rasa kah? Ya, ada macam rasa menaik bulu roma kah atau sejuk-sejuk kah? Ya ini pengalaman, ya ada kadang-kadang memang kita betul jujur memang ada masa saya waktu kalau pelayanan macam ini, ada juga bulu roma naik-naik semua. Ada yang macam oke sajalah. Tapi ada yang memang apa itu kita rasa kita sendiri pun macam diserang juga rasa kita punya perasaan lah. Ya, macam kita punya rasa bulu roma lah selalu. Kenapa ini kita jalan sini ya? Macam naik bulu roma kita. Wah, saya bilang. Tapi ya sudah kita doa-doa hilang juga lah perasaan itu. Syukur. Tapi pernahkah pastor kena serang secara fisikal daripada roh-roh jahat? Pernah kena cakar kah? Tidak ada lah kalau syukur. itu. Sebab ya sebelum kita melayani kan kita mempersiapkan diri lah. Kita betul-betul persiapkan diri. Sebab ya kita tahu bukan melawan darah dan daging tapi roh kan. Jadi kita persiapkan hati lah. Ya. Jadi selama ini belum ada itu pengalaman yang diserang balik. Sebab memang kita prepare lah hati kita sebelum melayani inilah. Ya. Ada satu pengalaman saya pernah juga ini wanita juga lah masih ya orang bujang-bujang. Mereka ini satu hostel, satu kawasan. Di hostel itu dia selalu tinggu itu hantu dia bilang tau. Tiada kepala lah, apalah dia bilang. Oke. Penglihatan. Jadi kawan-kawan yang ada gereja di situ kan, ya kasih tahu lah macam mana ini semua itu satu hostel itu takut bah. Takut semua. Dia bilang di tandas ini ada anak tiada kepala inilah. Dia cerita semua dia nampak. Jadi dia tanya, dia call kita lah. Macam saya bilang bawa ke rumah. Saya bilang macam ini ya, bawa ke rumah, pastor. Oke, ada kawan ambil bawa ke rumah yang selalu nampak ini. Pergi rumah pastor, dia tengok apa asal rumah pastor ini ya? Ada saya nampak juga. Jadi apa yang saya mau cerita di situ sangat berpengaruh apabila rumah itu kita buat rumah doa, Pak. Kalau rumah itu kita memang buat rumah doa, persekutuan, memang sangat pengaruh untuk rumah itu terjaga. Itu dia cakap, wah ya Allah ini dia orang bilang ini rumah pastor selalu doa di sini konser semua dia bilang kan. Itu pun heboh sampai dipanggil kawan-kawan itu ya mesti mau kasih tahu pastor ini kalau macam ini. Jadi itu juga salah satu pengalaman yang saya ingat sangat memberi pengajaran juga kepada orang lain, anak-anak Tuhan supaya rumah-rumah kita adakan persekutuan-persekutuan sangat ya berkesan lah. Itu pengalaman pastor lah. Perlu ada doa di situ. Ya, sangat penting. Kadang-kadang kan ada orang yang macam ada karunia begitu kan. Bukan saya tak cakap karunia. Ada orang cakap yang bila dia dapat tengok benda-benda ini, bila dia tengok orang yang suka berdoa, ada cahaya kata mereka. Cahaya Tapi terang. cerita dia pengalaman dia, ini pengalaman saya lah. Sebab saya pernah satu kali yang begitu, yang saya tak tahu. Tengah doa, jangan dekat kata dia ada cahaya gitu. Itu pengalaman saya pertama kali dan tidak ada lagi gitu. So, pastor pernah merasa tuh gak kalau ada orang pernah sebut macam itu dengan pastor? Kalau yang itu ada beberapa saya melayani ya. Waktu saya doakan orang bilang, kenapa ini, memang ada orang cerita kenapa ini ya terang betul loh. Dia bilang ini yang doakan ini terang, ada dia cerita macam itulah. Ya, saya ada doakan ya, ini betul ini ya dia selalu cakap lah tapi ya mungkin itu pengalaman dia lah sama Tuhan kan. Dia tengok waktu saya doakan ada seorang di sebelah ya bukan yang saya doakan melihat ini ada ini mendoakan terang betul ada cahaya. Ya pernah saya ada juga ini pengalaman waktu mendoakan juga lah. Ya. Luar biasa. Wah bila dengar cerita pastor ni kan,
bila situasi yang apa orang kata tuh pergi nampak hantu lah, ada yang hantu pindahkan orang pergi ke Pergi lantai. lantai. Tapi dia pergi juga doakan tuh. Sebenarnya saya paham nih, pastor sebenarnya tidak mau ada benda tu jadi, tapi atas tugas dan panggilan loh. Ya. Woi, luar biasa lah pastor. Ini 13 tahun lah jumpa tuh. Oke, dan juga saya percaya nih, kalau dengar ceritanya lagi bila ada orang di hostel nampak hantu, pastor pergi rumah pastor. Oh ya, yang fokus kita di sini adalah rumah kita nih harus jadi tempat untuk berdoa. Ya. Ya. Ya, ada kemuliaan Bapa di sana. Oke, pastor. Saya rasa kita perlu berehat sebentar untuk ini. So kita berehat sebentar untuk soalan yang seterusnya. Jumpa Anda sebentar lagi. Oke, kembali lagi bersama dengan kami di dalam podcast BTB. Ya. So, luar biasa cerita pastor ini tadi. Dan kita nak tahu, pastor, adakah yang paling susah pastor urus? Ya. Dalam pengurusan setan ini kan, dalam ini pengalaman pastor, apakah satu pengalaman yang paling susah untuk pastor handle? Ya, ada yang sampai berhari-hari kah pastor perlu datang untuk Ya. kasih doa dia baru dia hilang. Ataupun pastor nampak gitu. Oke, mungkin pastor boleh cerita. Oh, saya ada beberapa pengalaman yang paling susah handle ini dalam pengusiran. Kalau saya ini yang karena sudah kita pengalaman kan, paling susah itu apabila seseorang itu dirasuk campur dengan stres. Maksud dia oke. bukan saja dia ada kuasa kegelapan, tapi juga campur dengan stres. Paling susah. Kita pernah melayani, saya ingat 1 minggu. 1 minggu. Ush, 1 minggu pernah kita sampai apa itu kategori dia yang kita layani ini, dia ada duit dia pergi buang-buang di jalan Oi, ada baru gaji karena ya kuasa kegelapan sudah mengganggu, dia punya duit pun saya tanya, mana kau punya duit? Saya sudah letak di sana, saya bagi dia bilang. Jadi sampai macam itulah, sampai duit dia pun sampai dia tidak tahu pergi mana. Dan orang ini kita layani lebih dari 1 minggu. Wow. Dan ujung-ujung saya lihat itu dia sampai mengalami kepada tahap masuk kepada stres dia. Macam ke jiwa dia sudah kena. Bukan saja ya kuasa kegelapan, sehingga masuk ke jiwa, dan itu sulit untuk perlu sampai kita bawa ke hospital lah ini. Inilah yang saya rasa sulit lah untuk melayani. Sebab kita coba pastor tak tahu bezakan yang mana dia kena kerasukan ataupun stres waktu tulangan. Tapi ujung-ujung pastor Ya, tak tahu stres. waktu itu ujung-ujung saya tahu lah, ya betul-betul. Ya, sebab itu mula-mula dia ya macam ya tingkah laku di luar kebiasaan. Sudah kita doakan oke. Lepas itu datang lagi, ulang lagi dia punya tingkah laku dia yang tidak sehingga kalau sudah berhari-hari saya lihat ini bukan lagi roh jahat ini, kalau sudah kita doakan kan. Lepas itu jumpa bawa ke dokter, rupanya juga ada masalah jiwa, sehingga masuk ke jiwa dia lah, stres kan, kerja, tempat kerja semua. Jadi itu yang saya rasa paling ya sulit lah kalau saya alami lah. boleh cerita sedikit kah apa tingkah laku dia yang memang luar kebiasaan? Kalau boleh lah. Ya ini selama ini dia oke, tiba-tiba ya suka tengok kalau ya selama ini oke dia punya tingkah laku tiba-tiba suka cakap sendiri, salah satu tiba-tiba sendiri cakap-cakap
Bila kita tanya, lain dia punya jawaban. Wih, macam dalam dunia dia sendirilah. Ya. Kadang kalau saya bawa di rumah kan, rumah saya suruh, nanti saya tanya dia lain, dia cakap, oh rumah pastor ini oke. Lulus. Lulus ISO. Wah, itu apa itu? Apa itu? Dia ini kan kerja kan, jadi sistem apa semua. Oh ini, yang sebelah sini gagal. Jadi di luar apa? Luar sudah, kebiasaan kita cerita sebelum dia selalu ke gereja juga ini kan. Sebelumnya tiba-tiba, wah itulah yang apa itu kita sebut aneh-aneh Pak kalau bilang bahasa Indonesia. Iya. Itu dia punya tingkah laku. Jadi pastor selama jadi bila pastor sudah handle itu kan, jadi selesai lah sudah kan. Nah, Dan ada yang daripada itu lagi, means case yang lain lagi. ya ada tapi cepat keluarga sudah kita doakan. Lepas itu karena kita sudah ada pengalaman, saya cakap cepat keluarga tangani, ambil bawa juga keluarga terima dia supaya jangan berlarutan dia punya masalah ini. Saya bilang sebab kita doakan kan, lepas itu jiwa juga sudah mulai terganggu, keluarga besar dia ambil untuk ambil medicine lah untuk perubatan dia lah. Ada juga kita, tapi sudah kita tahu ini, kita kasih tahu keluarga cepat turun tangan supaya cepat jangan berlarutan sampai itulah. Ini yang sakit. ada masalah jiwa lah macam itu. Itu yang sulit lah, karena kuasa kegelapan campur dengan ada masalah jiwa lagi. Jiwa dia pun sudah di dalam tertekan. Itu berat. Menurut ini pengalaman saya lah. Ini kan ambil dalam satu minggu macam itu lah pastor. Ya, kadang lebih. Lebih. Kadang lebih itu. Bukan 1 minggu, 1 bulan. Dia oke. Apalagi Pak. Sudah oke, tiba-tiba sakit lagi. Yang ini pastor, kalau selain yang sakit jiwa, tapi ini memang yang part kerasukan ada, yang maksud saya sampai pastor susah nak handle. Ada juga. Dia maksud susah di handle situ. Dia dia punya manifestasi itu suka pukul orang, lawan. Dia mau ambil benda tajam. Itu ya ada. Wih, ambil benda tajam Dia sudah dia pergi ambil pisau. Dia cepat-cepat jaga. Jadi itu lah untuk kalau yang khusus yang untuk ya ini tiada masalah jiwa, dia kena rasukan, dia ambil loh parang. Jadi dia lukakan diri kah atau apa? Dia mau lukai kita yang mau doakan Kekuatan mereka bagaimana? Apakah mereka lebih kuat dari yang biasa? Iya, lebih kuat. Itu yang kita kadang dia punya mata dia merah. Jadi ini yang apalah saya punya pengalaman berat lah. Itu diambil benda tajam Pak. Jadi kawan-kawan yang lain nanti mendoakan nanti kena putung Iya. Saya dengar ke pastor tadi ada ayat yang terus ini tadi kepala mau pusing terkejut. Iya kan luar biasa nih. Jadi dalam case pastor ini kan, kalau saya tak tahu lah, saya just mau tahu lah. Pastor pernah melayani di kawasan penginjilan kan, means di Sabah, di pendalaman macam pendalaman pernah. Ya pernah. Oke, saya mau tahu lah yang mana pastor lebih kerap buat pengusiran, sama ada di bandar ataupun di luar. Kalau pengalaman saya, kalau saya buat itulah ukuran kan, ya memang di kampung banyak kalau di pendalaman. Oh, jadi ekstrim dia di mana? Ya ekstrim, ya menakutkan sebab ya kita tahu pendalaman kan, sudah di kampung, ya ada hutan-hutan, ya menakutkan lah.
Tapi ada juga macam menarik tau. Kenapa? Saya pernah satu kali itu melayani, ada kawan kita penginjilan di kampung pendalaman. Oh ada ini sakit begini, sedang begini. Oh kerasukan. Kita naik tangga dia saja sudah itu orang lompat-lompat di rumah macam ketakutan. Wih. Dia tahu kita macam kita datang itu. Apa kalau bilang cerita ya apalah kalau cerita orang orang kuat ini datang. Dia bilang di kampung. Tapi sudah kita doakan ya cepatlah dia apa. Ada yang macam itu, ada yang yang susah juga begitulah. Itulah. Kebanyakan memang di penginjilan pendalaman lah, sebab memang kuasa kegelapan kan. Orang Masih pegang lah benda-benda selalu, lama. ya, kita tahu lah kita ini latar belakang nenek moyang yang percaya kepada ya hal-hal gaib kan. Wah, ini ya saya pun terkadang tersedar keadaan itu. Sebelum ini pun saya melayani di kawasan penginjilan. So kebanyakan paling banyak buat pelayanan pengusiran ataupun pelayanan yang kena kacauan tuh. Iyalah. Daripada buat pemuridan. Ya, Betul kan? pelepasan ya, pelepasan kan ya. Pelepasan paling banyak daripada pemuridan. Ya. So, ya. Yep. Ya, sudah tentu kita sebagai manusia seringkali kita jatuh, seringkali kita mungkin kadang-kadang sendiri yang jauh daripada Tuhan lah. Jadi sebagai pastor, ada nasihatkah untuk umat Tuhan nih untuk menjadikan rumah ini terlindung daripada kuasa-kuasa gelap? Dari segi mungkin tuan rumah itu mungkin cara dia membawa diri kah, atau apakah habit atau apa yang dia perlu lakukan setiap hari atau setiap minggu, atau just in general nasihat lah untuk orang-orang supaya dorang dijauhi daripada kuasa-kuasa gelap nih. Kalau saya lah secara pribadi, kalau sudah kita dalam Kristus, sudah di dalam Yesus, ya kan saya simple selalu saya nasihati begini. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Jadi rahasia dia untuk kita terlindungi ini semua. Ya, mudah. Milikilah hati dengan sepenuh hati, segenap hati datang kepada Tuhan. Itu saya punya nasihat lah, supaya terlindung dari sebelah kuasa ya kegelapan ini. Selalu pengalaman kita, orang yang kena ini selalu dia masih dua hati, Pak. Ya, percaya sana, percaya sini, ya satu ya kaki dia sebelah kiri di luar garisan, yang satu dalam garisan. Jadi itu selalu pengalaman kita melihat orang-orang yang dikuasai kembali oleh kuasa kegelapan ini yang mendua hati. Sebab nasihat saya, anak-anak Tuhan semua dimanapun berada, kasihilah Tuhan dengan segenap. Ini yang rahasia dia supaya kita terus terlindung dengan kuasa-kuasa ini. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Sehat. Ya. Kalau mereka mau hidup dalam kasih itu, kalau mereka mau menunjukkan yang mereka betul-betul mengasihi Tuhan, bagaimanakah harus mereka mengubah suai diri mereka dari cara hidup mereka yang lama? Yang pastor boleh katakan. Ini kalau mengubah suai ini kan budaya lama kepada budaya yang baru, Pak. Jadi untuk mengubah suai ini, kita anak Tuhan harus, ya kalau kita ini, ya gereja lah tempat ya untuk mengubah kita. Macam mana kita hidup sebagai anak Tuhan di gereja, itulah kita dapatkan, Pak. Jadi saya galakkan, datanglah ke gereja. Perkumpulan-perkumpulan yang ada itu di gereja lah nanti. Oh, yang dulu ini ya budaya yang lama ini saya boleh tukar, harus ya ambil budaya baru, yaitu maksud saya datang ke gereja, di situ nanti diubah itu.
Begitu juga dengan menghadiri komsel dan persekutuan doa lah. Ya betul lah, itu bagian salah satu itu. Di gereja kan ada komsel, ada apa lagi banyak, bahkan banyak itu activity macam saya ada futsal di situ semua. Jadi ini juga satu masalah, kadang-kadang anak Tuhan ya tidak tahu sekarang. Dulu kalau saya dengar, kalau saya ke gereja nanti saya tidak boleh ini itu, dia bilang itu yang salah itu. Jadi datanglah. Kalau macam ini ya, ini Pastor Yoel, datanglah ke gereja Pastor Yoel. Ya ini biar belajar betul ya. Sebab saya kenal beliau, ya macam mana ya real Christian itu, tidak membosankan. Jadi di gereja lah, komsel, aktivitas di gereja. Sebab banyak orang sekarang, lagi-lagi remaja lah yang generation saya, yang berpikiran pergi gereja ini bosan, pergi gereja ini tidak dapat berseronok begitu. Pergi gereja ini tidak dapat jumpa dengan orang-orang yang dapat dijadikan kawan yang apalah, seronok bersama-sama, seronok berkawan dengan, tidak dapat ketawa bersama. Macam semua orang gereja ini alim begitu, yang langsung tidak best lah untuk bersama. Adakah itu salah? Kamu rasa sebagai pastor? Ya kalau saya bilang ya ini pandangan orang lah. Ya, pandangan orang ya susah kita mau cakap. Kadang orang bilang salah, mestinya kalau di gereja itu alim. Tapi sebenarnya kalau kita jujur belajar Alkitab, ya di gereja itulah kita merasakan betul apa itu kehidupan kita sebenar, Pak. Itu sebab Yesus berkata kan, dia bilang, apa guna kau memiliki seluruh dunia ini tapi kehilangan hidup. Jadi hidup maksudnya salah satu kita boleh katakan itu di gereja itulah ada kehidupan. Jadi mungkin kita pendalaman, pengertian orang-orang lama kita belum terlalu dalam, Pak, sehingga cakap kita rasakan di gereja itu membosankan, Pak. Tapi kalau sekarang contoh di tempat ya Pastor Yoel mana membosankan, ya, saat menyeronokkan. Jadi kalau ada itu mau tahu ya suruh datang. Termasuk salah satu ya saya bukan ya membeza-bezakan pelayanan masing-masing panggilan kita. Kalau tempat yang Tuhan percayakan tempat kita melayani, tidak kita ada cuti, kita semua keluar BBQ apa yang kita buat yang ya seperti biasa, tidak ada yang bilang sudah berpindah lain sudah alam, Pak. Jadi itu mungkin perlu kita sadarkan kembali lah generasi muda tidak membosankan ke gereja. Ya. Ada apa-apa dari pastor? Right, saya tidak ada apa-apa, tapi saya dengar cerita ini luar biasa lah. Ya. Dan nasihat-nasihat yang luar biasa, Pastor. Ya, kadang-kadang bila Pastor cakap macam ni kan, saya pun dengar yang macam, saya macam kena saya juga rasa dia. Ya, walaupun umur kami jarak jauh, tapi bila dia dekat dengan saya macam yang, Pastor, kata dia. Ya, Dia masuk sejalan cerita. Masuk cerita dia, masuk air. Masuk air. Oke, so ya mari kita beri tepukan untuk Pastor Rajo. Oke, so sangat luar biasa daripada kisah beliau. Dari awal dia buat pelayanan, yang pelayanan dia pengusiran setan. Dan sampai kepada satu tahap dia di mana dia sudah jadi pro, tidak amatur gitu. So sudah pro dan akhirnya sehingga dia boleh buat hal-hal yang susah dan membedakan itu. Kadang secara pribadi bila semua dia belajar lah, semua perlu belajar Mas sebenarnya. Saya pun sebenarnya kenapa saya cakap tentang budak kecil, saya pernah tengok budak kecil bila dia kerasukan. Dia tak kerasukan seperti yang kita tengok orang dewasa kerasukan. Dia kadang dia macam dia budak-budak kanak-anakan. Tapi kita tak tahu dia kerasukan. Nah, itu pun semua saya belajar dulu. Dan semua perlu training. Bila saya tengok dengan pastor dia cakap yang ada sakit jiwa termasuk stres dengan kerasukan. Ini first time saya dengar pastor. Ya. So saya dapat sesuatu yang baru lah dari pastor. Terima kasih pastor. Oke, untuk itu terima kasih ya sudah support dalam ini dalam podcast BTB. Ya, so bagi anda di luar sana ya boleh, kalau anda berada di kota Damansara, FGA WM ada
di sana, boleh datang ke gereja situ. Dan juga bagi Anda yang mau lihat video yang seterusnya, tolong subscribe, like, komen, semua share kepada teman-teman Anda dan supaya kita lebih semangat untuk buat video Ya. ini. So, jumpa Anda di next video. Bye. Bye.